aku pikir kayak di pikiran aku ya, mungkin anak-anak muda juga banyak nih yang pemikirannya sama kayak aku, investasi syariah itu aku pikirnya kayak sangat-sangat terbatas gitu Mas. Kayak terus habis itu juga returnnya lebih rendah daripada investasi biasa. Itu yang di pikiran aku selama ini. Literasi pasar modal syariah kalau nggak salah datanya 15%. Jadi dari 100 orang yang paham cuma 15 orang doang. @Askila Fitria, butuh validasi dari ahlinya. Emang benar katanya walaupun investasi syariah tetap ada ribanya ya, tapi disamarkan sebutan ribanya. Hai sahabat kompas.com, kayaknya kita bukan di studio biasa kita ya nih ya Mbak Iya, ya? ini kali ini kita lagi ada di kantor UNDP bareng Mas Greget. Nah, tapi kita kan UNDP kan banyak nih yang harus dibahas. Kalau misalnya bahas semuanya kayaknya nggak cukup ya waktunya. Nggak cukup ya kayaknya. Kita langsung ambil kerucutkan, yaitu investasi syariah dan juga pengaruhnya buat pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia nih Ken. Wah, bermanfaat banget nih ya, kayaknya ya, berat banget nih. Biar kita tuh nggak hanya untuk fokus ke diri sendiri, tapi buat orang-orang lain juga. Sekali-kali ya, investasi untuk kebaikan. Ih, mantap banget. Mantap banget. Nah, kali ini kita mau ngobrol sama Mas Greget Kalabuana selaku Islamic Finance Specialist UNDP. Halo Mas, apa Halo, kabar? baik alhamdulillah, sehat. Sehat, alhamdulillah. Mas, selamat datang nih, udah makasih. Selamat datang ini di kantornya Mas Greget. Maksudnya selamat datang di Generasi Cuan, kompas.com. Udah mau join nih. Nah, Mas Greget, jenis-jenis atau produk investasi syariah apa nih yang bisa dipilih sama sahabat kompas.com yang baru banget mau mulai investasi syariah nih? Ya, sebenarnya kalau kita bicara soal investasi syariah itu kan ada banyak ya. Ada yang resikonya kecil, ada yang resikonya tinggi. Tapi resiko dengan return atau imbal hasil itu kan berbanding, sejalan gitu. Kalau resikonya gede, cuannya gitu itu juga gede. Jadi misal kita ambil dari tabungan. Tabungan sebenarnya bukan investasi ya, tabungan, deposito, kemudian masuk ke obligasi yang syariah juga, terus reksadana, kemudian saham, terus sektor real, atau investasi yang kekinian kayak misalnya emas, terus kemudian ada yang juga beberapa instrumen lain yang masih bikin gunjang-ganjing gitu ya di market gitu. Jadi ada banyak sebenarnya. Tapi kalau disuruh milih apapun itu yang penting sesuai dengan profil risiko gitu. Dan kalau sebenarnya nggak harus orang Islam karena syariah itu kan inklusif ya, universal. Jadi mau beli siapapun beli boleh gitu. Jadi nggak terbatas ya semua. Hanya karena namanya syariah, jadi orang berpikirnya, oh ini buat orang Islam aja nih. Gitu. Betul. Oke. Nah Mas, kan kalau investasi syariah ini kan udah lama sebenarnya ya Mas ya. Nah tapi aku baca di artikel ada beberapa yang terkena kasus kayak investasi syariah bodong. Nah caranya membedakan kita investasi syariah beneran sama bodong tuh kayak gimana sih Mas? Ini menarik ya. Jadi sebenarnya ada 3 cara gitu ya untuk memastikan bahwa investasi ini itu sebenarnya masuk akal, make sense gitu kan anak-anak muda bilangnya. Yang pertama adalah kalau syariah jelas dia harus halal, berarti dia ada endorsement dari MUI, DSN MUI gitu. Yang kedua dia harus legal secara instrumen tapi juga legal secara institusi atau entitas yang mengeluarkan gitu. Misalnya dia punya terdaftar gitu ya, diawasi berizin nama OJK misalnya gitu. Yang ketiga dia logis. Nah ini yang paling bisa kita jadikan tolak ukur diri sendiri. Misalnya ditawarin investasi, ini sebulan cuannya bisa sampai 200%. Itu masuk akal nggak sih? Nggak sih, nggak mungkin sih. Nah berarti kan itu nggak logis gitu, jadi jangan. Nah keempat, ini tambahan nih, dia harus punya manfaat, maslahat. Jadi dia punya kepentingan umum, jadi membantu memberikan dampak ke masyarakat. Yang kelima itu barokah. Jadi harta yang kita investasikan itu dia berkembang, produktif, bermanfaat, terus sehat, dia produktif ya. Jadi dia sehat, jadi dananya itu berputar tapi juga memberikan manfaat ke sektor real. Jadi berkembang, bertumbuh tapi dengan cara yang benar gitu. Jadi halal, legal, logis, maslahat sama tadi barokah gitu. Luar biasa ya, semuanya ada ya. Intinya mah cek dulu ya ada di OJK atau enggak, sama keuntungannya dipikir-pikir lagi. Kalau segede tadi 200% mah kita mah juga mau, nggak usah kerja ya. Investasi syariah aja ya. Iya, kalau kayak gitu. Nah, kalau misalnya investasi kan pasti ada keuntungan, udah pasti, tapi ada juga risiko kan. Nah, kalau di investasi syariah sendiri, keuntungan beserta risikonya itu apa dan dari masing-masing instrumen investasi yang ada?
Tetap sama yang namanya investasi tadi aku bilang di awal ada risk and return ya. Jadi ketika risknya naik, maka returnnya juga kemungkinan naik gitu. Jadi berbanding lurus gitu. Misalnya kalau kita bicara soal aku kayaknya tipe investor yang konservatif deh, jadi nggak bisa kehilangan uang banyak. Ya udah milih yang resikonya rendah gitu. Tapi juga returnnya juga nggak boleh tinggi-tinggi gitu. Karena kalau return rendah, return tinggi tapi risiko rendah itu agak aneh, nggak logis tadi gitu. Jadi sesuaikan, tetap berlaku. Tapi di syariah kita mikir juga bahwa ada yang namanya return on akhirat gitu ya. Jadi di akhirat gitu kan. Jadi kalau kita berinvestasi sekarang, kita pastikan itu halal, bermanfaat. Nah, kita juga insya Allah akan selamat ketika nanti di akhirat. Itu untuk mereka yang percaya begitu ya. Artinya memang ya sebagai orang yang punya nilai ketimuran Indonesia, kita ngerti bahwa oh syariah itu berarti dampaknya nggak cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Dampaknya nggak cuma individu, tapi sosial juga. Makanya kenapa kok kita dianjurkan ngambil yang halal? Karena yang nggak halal itu destruktif di masyarakat. Percaya nggak? Misalnya kalau banyak yang kena investasi bodong, yang rugi siapa? Bukan dia doang, tapi masyarakat juga kena gitu. Makanya jadi itu kenapa kita harus milih yang halal tadi gitu. Terus kemudian juga tidak hanya material tapi spiritual gitu. Makanya kalau diversifikasi investasi portofolio itu mikirnya juga oh ini bermanfaat kemana nih, lingkungan kah gitu, kebencanaan gitu, kesetaraan gender gitu kan. Terus kemudian juga kemiskinan atau sekedar dapat cuan-cuan doang gitu. Nah ini yang menarik di milenial karena ternyata milenial ini yang gencar banget. Pokoknya uang saya keluar itu ada dampaknya gitu. Jadi milenial menurut saya salah satu generasi yang powerful ya. Dia nggak cuman jangan pakai sedotan gitu atau jangan buang sampah sembarangan, nggak boleh pakai plastik sekali pakai gitu ya. Tapi mereka juga sampai ke paradigma mindset uang itu sampai kena gitu. Investasinya harus berdampak gitu. Iya sih benar ya. Jadi kalaupun misalnya kalau investasi lain kan udah rugi harta, rugi ini terus kayak nggak dampak apa-apa. Kalau investasi syariah walaupun rugi mungkin di akhiratnya nanti kita ketolong kali ya mungkin. Sebenarnya juga untung rugi itu bisa disiasati kalau misalnya kita ngelihat ini ya prospektus investasinya gitu ya, cari yang lebih aman gitu ya, yang resikonya rendah sesuai dengan ini kita profil resiko kita. Kalau misalnya Mbak Niken ternyata tipenya agresif, kehilangan pokok investasi nggak masalah gitu, ntar juga paling jangka panjang naik lagi, nggak apa-apa ngambil yang agak beresiko asalkan dia sesuai dengan profil resiko tadi gitu. Aku orangnya agresif jadi nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Yang penting aku ngejar dampaknya tuh gitu. Benar. Emang apa aja Mas yang misalnya yang resikonya tinggi, maksudnya jenis-jenis yang resikonya tinggi, rendah, terus yang sedang, yang moderat? Misalnya ini kurva gitu ya. Ke atas tuh resiko tinggi, ke samping itu adalah return yang tinggi gitu. Ada tabungan, kemudian deposito, kemudian obligasi dulu, reksadana, baru saham. Saham ini paling tinggi, gitu. Jadi dia resikonya tinggi, tapi juga returnnya juga lebih tinggi gitu. Kalau tabungan sebenarnya bukan investasi ya, tapi ya bolehlah paling kita kalau berbagi hasil tuh 1%, 2% gitu. Tapi kalau misalnya obligasi itu bisa sampai 5%. Kemarin kan ada pemerintah juga bikin obligasi syariah yang retail, suku retail gitu kan. Itu juga dapat imbal hasil sekitar 5-6% gitu. Nanti reksadana tambah lagi saham, atau kalau yang mau ekstrim nih sektorial. Jadi kita menginvestasikan uang kita ke UMKM gitu, bisnis. Itu menggerakkan sekali sektorialnya gitu. Meskipun ya risikonya tinggi, kayak misalnya saya investasikan di pertanian gitu atau peternakan, itu kan ada penyakit, ada cuaca, faktor-faktor yang di luar kendali manusia. Jadi risikonya juga tinggi, tapi ketika menguntungkan banget dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Betul. Jadi tidak hanya investasi di sektor modal, pasar modal, tapi juga di sektor real tadi gitu. Keren banget ya Mas ya. Oke, nah pertanyaan dari aku sih Mas, gimana sih Mas potensi investasi syariah di Indonesia ini menurut Mas Greget? Kalau nggak salah tahun ini itu sudah 25 tahun pasar modal Indonesia syariah usianya gitu. Jadi kita udah seperempat abad gitu. Tapi memang kita ngelihat dari supply and demand-nya gitu ya. Kalau dari supply-nya kan masyarakat muslim aja misalnya yang dia pengen apa-apa syariah, ketertarikan beragamanya lebih tinggi gitu ya. Mereka menghendaki yang syariah. Tapi kan tetap ini baru orang Islam aja. Yang non muslim tertarik juga banyak. Berarti kan supply-nya banyak. Yang mau beli itu banyak gitu. Terus mereka juga punya demand juga ternyata. Jadi populasi yang besar ini dia juga punya demand keragaman instrumen investasi. Jadi ada A, B, C, D, E sehingga lalu muncul yang baru-baru gitu. Nah, di usia 25 tahun ini saya pikir ini satu bukti ya, tren bahwa kita masih bisa terus
naik potensinya gitu. Karena kalau sekarang kita lihat literasinya aja masih rendah. Literasi pasar modal syariah kalau nggak salah datanya 15%. Jadi dari 100 orang yang paham cuma 15 orang doang. Dan dari 100 orang yang sudah mencoba pasar modal syariah cuma 4%, 4 orang gitu. Jadi masih rendah gitu. Padahal semakin banyak inovasinya, kayak misalnya nggak syariah tapi juga green misalnya gitu, syariah tapi juga berpihak pada perempuan misalnya gitu, syariah tapi juga dia mengurangi polusi misalnya gitu. Semakin banyak gitu kan pilihan-pilihannya. Makanya saya pikir ini satu momentum yang sangat bagus karena ini sesuai dengan konsep pembangunan yang partisipatif ya. Jadi kita nggak hanya menggantungkan pada APBN atau pajak gitu ya untuk membangun negara masyarakat gitu, tapi juga lewat pasar-pasar modal tadi, instrumen pasar modal tadi yang digunakan untuk pembiayaan hal-hal yang sifatnya membangun gitu. Jadi ada misalnya lingkungan hidup gitu kan, kehutanan, pertanian, kesehatan, pendidikan, ekonomi gitu. Jadi insya Allah cerah lah. Menarik ya. Aku aja jujur ya Mas, aku tuh belum tahu gitu soal investasi syariah. Aku pikir kayak di pikiran aku ya, mungkin anak-anak muda juga banyak nih yang pemikirannya sama kayak aku, investasi syariah itu aku pikirnya kayak sangat-sangat terbatas gitu Mas. Kayak terus habis itu juga returnnya lebih rendah daripada investasi biasa. Itu yang di pikiran aku selama ini. Makanya aku nggak, tapi setelah ngobrol keren juga jadi sih. kita itu betul bahwa ini halal haram gitu ya, tapi beyond halal itu apa gitu. Namanya negative screening. Jadi kita menyeleksi investasi yang misalnya tidak mendukung narkoba gitu ya, tidak mendukung peperangan dengan menjual senjata misalnya gitu. Itu kan ini dia halal karena dia bisnisnya tidak bertentangan dengan syariah, yang juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal. Kan narkoba, perangan itu kan universal ya gitu. Tapi setelah negatif screening apa nih, positif screening, dia punya manfaat apa. Jadi kita go beyond halal gitu. Berarti kalau halal tuh dia karena syariah dia halal gitu ya, dia punya manfaat buat masyarakat gitu. Jadi mikirnya udah ke sana gitu. Makanya di luar negeri misalnya pasar modal di Amerika gitu ya, atau di Malaysia, di Inggris itu juga ada indeks syariahnya kan gitu. Ya, jadi mereka ngelihatnya karena nilai-nilai itu, nilai-nilai universal tadi, mendorong perdamaian gitu ya, terus ada keadilan gitu, ada berbagi resiko gitu. Jadi tidak mentransfer resiko tapi berbagi resiko, bukan risk transfer tapi risk sharing gitu. Keren banget sih ya, jadi memikirkan uang kita tuh bermanfaat gitu ya, sendiri ya, benar-benar nggak cuan-cuan buat sendiri aja gitu. Mas tadi menarik banget pas ngomong soal investasi yang di UMKM. Ini kalau mungkin bagi sahabat kompas.com juga kayak selama nonton Generasi Cuan kan investasinya saham, emas, kripto. Nah baru dengar ini investasi UMKM nih. Nah boleh dijelasin nggak Mas, kalau kita nih mau investasi ke UMKM kemana? Terus pilihnya yang bagus, yang terpercaya tuh kayak seperti apa? Dan ada gak sih yang versi konservatif dan syariahnya juga gitu? Konvensional syariah, iya. Sebenarnya ada. Jadi kalau misalnya UMKM gitu ya, itu kita biasanya itu ngelihatnya lewat platform gitu ya. Bisa juga langsung kayak misalnya saya punya uang sekian, saya pengen membantu UMKM daerah saya, yaudah saya bantu mereka berbisnis, nanti tinggal akadnya bagaimana, bagi hasil misalnya gitu. Nah tapi ada juga lewat platform namanya peer-to-peer financing gitu. Kalau yang konvensional peer-to-peer lending, jadi kita naruh uang aja, nanti si platform ini yang ngatur, jadi ya matchmaking ke UMKM yang mana gitu, itu bisa gitu. Jadi tinggal milih aja, yang penting kalau misalnya memang fokusnya syariah, preferensinya syariah, ambil yang syariah gitu, peer-to-peer financing. Nanti biasanya ada perhitungannya, misalnya ini imbal hasilnya per tahun itu berapa gitu. Nah tenornya berapa tahun atau berapa bulan gitu. Proyeknya ini cuman 3 bulan, ya udah tinggal dibagi aja gitu. Oke, seperti itu ya kalau misalnya mau investasi yang UMKM. Nah, Mas Greget, kita mau jawab pertanyaan dari netizen kompas.com. Siap. Deg-degan nih. Tenang, aman, tentang investasi syariah. Dari akun @askila_fitria. Butuh validasi dari ahlinya. Emang benar katanya walaupun investasi syariah tetap ada ribanya ya, tapi disamarkan sebutan ribanya. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya menarik gitu ya, tapi kita harus mencoba berpikir secara jernih dulu gitu. Kalau kita di Indonesia, kita tuh punya rujukan untuk investasi atau produk-produk keuangan syariah tuh ke DSN MUI gitu. Nah, produk-produk investasi syariah yang keluar ke pasar itu dia sudah mendapatkan tadi aku bilang endorsement atau fatwa dari DSN MUI gitu. Nah, DSN MUI ini kan kumpulan dari syariah scholars yang mereka memang sudah
melakukan satu pengkajian mendalam gitu, ini boleh di Indonesia, ya sudah gitu. Artinya kalau pasar modal syariah ada fatwanya nggak? Ada. Suku ada fatwanya nggak? Ada. Reksadana syariah ada nggak? Ada. Ya sudah gitu. Berarti itu merupakan satu investasi yang dibolehkan gitu. Terus dikeluarkan sama entitas yang punya kewenangan gitu. Jadi diizinkan oleh OJK misalnya begitu. Nah artinya dari sini kita bisa percaya bahwa ini sebenarnya enggak gitu. Nah kemudian kalau misalnya ada yang berpikiran bahwa ini sebenarnya sama aja sih ribanya gitu-gitu. Mungkin kita perlu menjadi orang yang proaktif untuk belajar gitu ya. Jadi nanya gitu, nanya ke ustadz atau nanya ke guru, nanya ke yang ahli gitu. Kalau misalnya memang yakin dan jawabannya sesuai, ya sudah ikutin. Tapi kalau enggak usah, nggak apa-apa gitu. Ambil bentuk-bentuk instrumen yang lain, kan masih banyak ya. Jadi nggak harus misalnya aku nggak percaya sama saham syariah gitu. Meskipun ada indeks hijaunya, indeks syariahnya, ya udah jangan ke saham gitu, tapi ke reksadana. Aku nggak mau reksadana, ya udah emas aja aman gitu. Meskipun sekarang lagi turun dana harganya gitu. Nggak mau juga, udah simpen aja uangnya gitu ya. Habisin tabung. Gitu. Berarti memang harus dicek lagi ya, walaupun sebenarnya memang sudah aman ya. Karena sudah ada endorsement Di-verify. fatwa dari DSN MUI tadi gitu, atau misalnya OJK sudah mengeluarkan izin dan mengawasi si perusahaan yang menerbitkan yang mengelola investasi itu, jadi ya udah nggak masalah gitu. Oke, kita bakal lanjut lagi nih Mas ngobrol soal investasi syariah, dan tadi seperti yang di awal disebut bagaimana pengaruhnya nih buat masyarakat dan juga ekonomi berkelanjutan nih. Makin serius banget nih topiknya. Kita banget. Stay positif. Oke. Nah, kita akan lanjut lagi di video part 2. Tetap terus saksikan di YouTube channel kompas.com dan juga di YouTube channel Generasi Cuan. Ketika kita berinvestasi, tidak hanya ngejar cuannya. Jadi, dengan investasi ini saya menurunkan angka kemiskinan berapa misalnya kayak gitu. Jadi dari awal sudah canangkan seperti itu. Jadi nggak cuma lihat cuan-cuannya gitu. Itu pertama. Dengan kita beli green suku retail misalnya 1 juta 2 juta, itu kita bisa membantu menurunkan emisi karbon misalnya 2 ton gitu ya. Itu setara dengan kita bolak-balik Jakarta Bandung 56 kali.